Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami ummatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuhal kanu khususan mu'allif dan kita Syekh Salim bin Samir Al-Khadrali Syekh Nawawi Al-Bantani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u ya ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Halaman berapa itu? Haji. Mana ada ini? Ini kemarin udah masuk berarti. Halaman berapa? Baris berapa Pak Ustaz? Halaman 35. Baris? Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dari atas. Dalam kurung. Watasimu, benar kan? Ya. Oh iya. Ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti ay alladhi yasihhu fi'lus salati fihi. Dan Ya. watasi'u yang ke-9 dari syarat sahnya tayammum ayyakuna tayammumu, yaitu tayammum ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Ay alladhi yasihhu fi'lus sholati fihi, yaitu masuknya waktu yang sah untuk melaksanakan sholat dalam waktu tersebut. Misalnya kalau mau sholat zuhur, berarti tayamumnya itu kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur, nggak sah melakukan tayamum. Berbeda dengan wudhu. Kalau misalnya sholat zuhur jam 12, kita ngambil wudhunya jam 8, kelamaan ya. Ya umpama, ya boleh. Tapi kalau tayamum tidak. Kalau tayamum itu harus sudah masuk waktu. Misalnya mau sholat isya, ya ketika sudah ada isya baru tayamum. Kalau belum masuk waktu isya, belum sah tayamumnya. Li'anna tayammuma, karena sesungguhnya tayamum itu toharatu daruratin, bersuci karena darurat. Wala darurata, dan tidak ada darurat qabla dukhulihi, sebelum masuk waktu. Nah, karena tayamum itu sebagai pengganti wudhu, statusnya adalah bersuci karena darurat. Nah, kalau belum masuk waktu sholat, maka belum dikategorikan darurat. Baru disebut darurat kalau sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau belum masuk waktu sholat, berarti kan masih banyak waktu. Siapa tahu ada air, Atau pam itu. nah, siapa tahu tiba-tiba papnya hidup, atau siapa tahu tiba-tiba turun hujan. Nah, makanya sebelum masuk waktu sholat, ya belum sah tayamumnya. Atau mungkin karena tayamumnya alasan sakit, ya siapa tahu pas dengar adzan langsung dirantal, langsung sehat. Ya Pak Jio, ayo misalnya jatuh, jatuh, lah mau tayamum tapi belum udah begitu Mbak Selamat adzan, hayya 'alas shalah, karena dengar panggilan adzan langsung sehat dirantal. Ya siapa tahu. Nah, makanya tayamum itu tidak sah kalau belum masuk waktu sholat. Wal waktu,
Dan waktu itu sendiri syamilun mengandung atau meliputi liwaktil jawaz, ada namanya waktu jawaz, wa waktil udhri, waktu udhur. Waktu dalam sholat itu kan dibagi 5 atau 4 kalau nggak salah. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karohah. Itu dalam sholat kita itu waktunya itu dibagi-bagi kayak begitu. Waktu fadilah itu waktu di awal waktu, begitu adzan dia langsung sholat, itu namanya waktu fadilah, itu paling utama. Kemudian waktu ikhtiar, yaitu ya setelah awalan. Kalau misalnya itu waktu asar, awal asar itu kan ketika bayangan benda sudah mulai memanjang, lebih panjang dari bendanya. Lah waktu ikhtiar itu kalau panjang bayangan 2 kali dari panjang bendanya. Misalnya bendanya 1 meter, kok bayangannya itu udah 2 meter, itu namanya waktu ikhtiar. Waktu jawaz itu waktu boleh, yaitu waktu yang hampir habis. Udah matahari, udah kriak-kriak, udah 5:30 ini. Nah itu namanya waktu jawaz. Ada namanya waktu udzur, yaitu kalau waktu asar udah habis, ya udah masuk waktu maghrib, nah itu namanya waktu udzur. Kalau memang bukan karena udzur, ya tidak dibenarkan sholat di waktu itu. Dulu itu ada orang pernah nanya, ibu-ibu, Pak, kalau saya lagi hajatan boleh nggak sholatnya di pondok? Kan saya kalau sholat tiap hari, kalau hajatan kan saya seumur hidup sekali. Kalau anak saya cuma 1 perempuan. Oh awalnya, oh iya, kalau secara akal-akal kayaknya masuk akal ya. Kalau sholat kan udah tiap hari. Lah sementara hajatan kan sekali seumur hidup. Boleh nggak sholatnya itu di kodok? Maksudnya ya kalau pas hajatan kan repot ya, apalagi perempuan. Nah iya kalau laki mah praktis, tinggal pakai keris sama belangkon. Nah kalau perempuan alisnya segala dikerok ya. Sampai lidi dijejer di sini kalau budaya Jawa ya. Wah ribetnya. Lah boleh nggak sholatnya di kodok? Nah, saya bilang, waduh, setahu saya kalau dalam ilmu fikih sholat boleh di kodok, yang nggak dosa itu alasan cuma 2, ketiduran sama kelupaan. Kalau orang hajatan ketiduran nggak mungkin. Nah, orang hajatan kok ketiduran ya nggak mungkin ya. Lah kalau yang kedua itu mungkin kelupaan, lupa itu mungkin. Tapi uang rumah ibu kan mepet musola. Kalau lupa kayaknya enggak, zuhur ada yang ada, asar ada yang ada, maghrib ada yang ada. Kecuali rumahnya di komplek perumahan Cina. Yang mayoritas mungkin 90% bukan orang Islam, di situ nggak ada musola, terus jauh dari pemukiman Muslim, mungkin tinggal di Bali atau tinggal di Manado atau di Flores, mungkin. Tapi tinggal di Jakarta yang tiap gang ada musola, ada masjid. Kayaknya kalau kelupaan ya nggak mungkin. Akhirnya hampir berapa minggu itu jawaban itu gantung. Akhirnya secara nggak sengaja saat itu saya lagi main ke Senen, ketemu ada buku namanya Fikih Sosial Mbah Sahal judulnya. Nah secara nggak sengaja buku itu langsung saya buka jeret gitu aja. Masih di toko itu. Lah ada isinya kan tanya jawab gitu. Pertanyaannya sama persis. Lah akhirnya buku itu saya beli, padahal awalnya nggak niat beli tuh buku. Ini masih ada itu di atasnya Mbak Selamat itu bukunya. Awalnya nggak niat itu beli buku itu, begitu ini jawabannya. Akhirnya saya beli, atau langsung pas pengajian saya kasih tahu, Bu, di di kodok nggak bisa, karena alasannya yang boleh kodok cuma 2 itu, ketiduran dan kelupaan. Dan terus gimana caranya kodok? Saya ini bukan pendapat saya pribadi, saya juga nggak tahu jawabannya. Saya hanya mengutip pendapat Mbak Kiai Sahal Mahfud, mantan Rois Am PBNU sebelum yang periode sebelumnya. Lah itu beliau menyarankan tetap nggak bisa dikodok kalau dia masih ingat. Lah di situ buku itu dikasih solusi. Kalau akad nikahnya misalnya biasanya kan jam 10, jam 11 ya. Kalau akad nikah biasanya kan dandanya belum begitu ribet lah ya. Ya udah begitu akad nikah tunggulah sampai waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur segera sholat zuhur.
Terus kemudian nanti waktu asarnya dipepetin ke maghrib walaupun masih masuk waktu karohah itu tadi. Kemudian begitu asar sholat sambil nunggu azan maghrib. Begitu assalamualaikum sekitar 5 menit azan maghrib, terus langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib lanjut. Kalau isya waktunya panjang sampai subuh. Ya ini saya hanya baca pendapat dari Kiai Sal Mahfud. Kalau saya nggak punya pendapat, saya nggak bisa. Nah itu ada namanya waktu jawas tadi itu, ada waktu udur, dan di situ ada wa'auqatir rawatibi, waktu-waktu yang telah ditentukan. Berarti masuk waktu tadi itu. Wasairil muaqqatati, dan sunnah-sunnah yang ditentukan waktunya. Kasolatil idi, seperti sholat Aid, wal kusufi, dan sholat gerhana. Tadi kan inti bahasannya tayamum itu sah kalau sudah masuk waktu. Lah kalau mau sholat Id, hitungan masuk waktunya apa? Nah itu loh. Kalau sholat gerhana, hitungan masuk waktunya apa? Kalau duhur kan jelas ada duhur, asar ada asar. Lah kalau sholat sunnah kayak gitu tadi, nah itu di situ dibahas. Titik. Wa yadkhulu waktu sholatil istisqa, dan dihitung masuk waktu sholat istisqa. Ini sholat yang belum pernah saya jalani. Sholat minta hujan. Pernah tadi? Belum. Pak Mansur pernah? Belum ya? Bib udah pernah? Belum ya? Belum pernah ngalami kekurangan air masalahnya. Ya tuh dulu, Pak Haji udah pernah? Udah di sini? Ini di kampung. Di kampung? Di lapangan. Di lapangan ya? Saya malah belum pernah, hanya tahu teorinya, prakteknya belum. Kebetulan dulu di kampung nggak pernah kekurangan air. Di sini pamati saya pakainya sumur, ya aman kan? Wa yadkhulu waktu sholatil istisqa, dan dihitung masuk waktu sholat istisqa itu biijtima'i aktsarin nasi laha, ketika orang-orang sudah kumpul. In arada fi'laha jama'atan, apabila pengen dijalankannya sholat istisqa itu dengan berjamaah. Kalau orangnya sudah ngumpul, baru itu dihitung masuk waktu, berarti baru tayamum. Kalau belum, orangnya belum ngumpul, tayamum duluan ya belum. Wa illa, maka kalau tidak, maksudnya tidak berjamaah, fa bi iradati fi'liha, maka masuk waktunya itu ya sekarpe, sekehendak orang yang menjalani. Pokoknya mau pagi ya silakan. Pokoknya pas mau sholat itu baru tayamum. Wal kusufu, lah kalau sholat gerhana, saya ingat pertama kali musola kita dipakai itu bukan sholat gerhana dulu ya. Gerhana apa dulu namanya saya? Sholat gerhana. Gerhana bulan ya. Pokoknya saya baru pindah, baru siang atau malam. Malam, baru pindah berapa hari. Kebetulan ada momen gerhana. Wal kusufu, dan sholat gerhana bimujarradit taghayyur, yaitu kalau bulan, kalau misalnya itu gerhana bulan udah berubah. Wa in arada fi'laha jama'atan, kalau pengen melaksanakannya dengan berjamaah. Wal farqu bainahuma, dan membedakan keduanya, maksudnya keduanya sholat gerhana dan sholat istisqa. Annal kusufa, sesungguhnya sholat gerhana itu yafutu, terhitung waktunya habis, bil injilai, ketika bulan itu sudah utuh kembali. Jadi sholat gerhana itu, kalau gerhana bulan kan waktunya pas, ya pas gerhananya itu. Ketika bulan itu sudah utuh normal, maka udah habis waktunya. Maka ya udah tidak diperkenankan untuk sholat gerhananya. Ya udah habis berarti. Nah kalau kita lihat langsung mungkin enggak, tapi kan kadang di media sosial kan ada ya.
bahwa gerhana mulai dari jam sekian sampai jam sekian, puncaknya jam sekian. Lah, ketika matahari sudah pulih kembali itu, maka waktu sholat gerhana itu sudah habis. Wala dan tidak begitu kadzalikal istisqa, sholat istisqa la yafutu, waktunya tidak habis bisukya dengan turunnya hujan. Istisqa itu tidak gugur walaupun sudah turun hujan. Wa tahiyatul masjid, dan sholat tahiyatul masjid bidukhulihi, awal waktunya itu ya ketika masuk masjid. Tahiyatul masjid ini sholat sunnah yang kita lakukan setiap kali masuk masjid. Atau dalam keterangan kitab Nihayatul Zain, penulisnya sama dengan kitab ini, Imam Nawawi Banten. Kalau seandainya kita masuk masjid kok tidak sempat sholat tahiyatul masjid karena mungkin sudah khutbah hampir selesai, atau mungkin pengajian sudah dimulai kok tiba-tiba datang belakangan sholat sunnah, kan kayaknya gimana gitu ya. Atau mungkin rapat di dalam masjid kita datang belakangan, tiba-tiba datang orang lihat ahli surga. Iya kan, ahli surga. Ahli surga. Lah kalau waktu tidak memungkinkan, sholat tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan membaca tasbih lengkap 4 kali. Tasbih lengkap itu kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tasbih lengkap yang kita baca kalau sholat tasbih, itu dibaca 4 kali sebagai pengganti sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi mending itu aja ya. Sampai ke Jumat itu ya begitu. Belakangan ya. Nah, ya kalau ya itu sama aja kayak begini, ada apa dulu yang pengganti sarapan itu iklan apa? Energen. Lah begitu denger iklan Energen langsung dia nggak mau sarapan, minum Energen. Dia mencret lama-lama. Kan iklannya sebagai pengganti sarapan ya. Nah itu sama baca tasbih sebagai pengganti. Terus langsung baca tasbih aja nggak sholat-sholatnya mencret. Nanti mengharap jumatannya belakangan. Sama lagi kayak begini nih. Membaca surat Ikhlas 3 kali itu sama dengan sepertiga Quran. 3 kali sepertiga Quran, berarti kalau 9 kali sama dengan khatam Quran. Ya, kalau begitu ngapain capek-capek ngaji dari Al-Baqarah sampai ini? Ulhu aja 9 kali khatam. Iya kalau dalam tempo waktu 1 waktu, tapi kalau terus-terusan ya tadi energen. Suruh sarapan, enggak, saya udah energen. Nasi uduk enggak, udah energen. Mencret. Gara-gara iklan sebagai pengganti sarapan. Itu hanya sebagai kalau darurat. Nah ya silakan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tahiyatul masjid. Kalau di mushola gimana? Kayak kita ini. Tahiyatnya enggak ada tuh. Iya kan? Yang sunat tahiyatul masjid, kalau mushola Qoblah aja berarti kan? Qoblah aja berarti. Lah iya kalau di mushola itu kita Jumatan nggak Jumatan, kalau masuk masjid kan sunnahnya tahiyatul masjid. Kalau nggak sempet tasbih 4 kali. Itu kalau di masjid. Al-Muhajirin ini kan statusnya masjid. Nah kalau kita kan statusnya mushola. Gimana itu? Ada nggak tahiyatul masjid? Apa tahiyatul mushola? Memang terjadi khilafiyah. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa mushola dan masjid secara hukum statusnya sama. Makanya itikaf di situ sah, tahiyatul masjid di situ sah. Wong hukumnya sama dengan masjid. Hanya perbedaannya ada yang kalau kayak kita itu ya masjid statusnya, tapi masjid ghairu jami. Kalau kayak Al-Muhajirin itu masjid jami, masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Kalau yang ghairu jami itu biasanya tidak dipakai untuk sholat Jumat. Kalau ukuran nggak bisa jadi ukuran. Di pesantren itu masjidnya gede, tapi nggak ada yang dipakai sholat Jumat. Rata-rata sholat Jumatnya di masjid kampungnya itu. Coba kalau di Cirebon. Kan hampir punya pesantren kan punya masjid kan, ya kan? Tapi masjidnya tidak dipakai buat jumatan, jumatannya tetap di masjid tua, masjid awalnya. Nah itu ya masjid, tapi masjid ghairu jami. Apakah nggak boleh ketika di situ? Boleh.
Apakah tahiyatul masjid sah? Wong namanya ya masjid. Cuma kalau di kita, karena Indonesia ini kan budayanya emang nama itu kan kaya ya. Kalau di kampung saya malah nggak ada musola itu. Langgar. Surau. Kalau di kalau di kampung saya langgar. Jakarta musola. Kalau di Sunda apa? Surau. Sama aja. Musola. Kalau surau mana? Padepokan Siliwangi. Oh, Padepokan. Cirebon malah tajuk gitu. Tajuk. Ya iya tajuk. Indonesia itu paling kaya kalau masalah bahasa. Banget sama situ. Tajuk. Inggris itu gak ada apa-apanya kalau dibanding Indonesia kan ya. Dibanding Indonesia ya kan. Inggris itu beras ya rice, gabah ya rice, padi ya rice, nasi ya rice. Kalau Indonesia coba. Sangu. Kalau masih nempel di pohon namanya padi. Kalau udah rontok dari pohon namanya gabah. Kalau udah dikupas namanya beras. Itu kalau utuh. Kalau pecah menir. Sama aja Pak. Kalau direbus dikasih air, pas airnya namanya nasi, ya kan? Kalau kebanyakan bubur. Udah jadi berapa berubahnya? Iya. Kalau dibungkus pakai daun pisang, lontong kalau panjang. Oh. Indonesia kok. Pesor. Sama lontong ya. Lah itu kalau masaknya kebanyakan air dibungkus pakai. Ada lontong. Lah ini Pesor. kok sampai ke situ apa sih tadi? Tajuk. Masjid. Gara-gara masjid sampai ke situ. Wa tahiyatul masjidi bidukhulihi, dan masuk waktu terhitung masuk waktu. Ini kan bahasannya tadi tayamum itu sah kalau sudah masuk waktu. Lah sholat tahiyatul masjid itu masuk waktunya ya kalau sudah masuk masjid. Kalau sudah berada di wilayah masjid. Wal janazah tuh. Nah, kalau sholat jenazah awal waktunya gimana? Itu kan wal janazah tuh ya. Kalau sholat jenazah masuk waktunya gimana ya? Tadi bungkus. Imam Nawawi itu telitinya ya, sampai dicetik kalau sholat jenazah hitungan waktunya gimana? Wal janazah tuh, sholat jenazah itu awal waktunya bitamamil ghuslil wajibi, yaitu dengan sempurnanya siraman yang wajib ketika mandi jenazah itu. Ketika memang sudah bersih kan dibilas apa ya? Pakai air apa yang wangi-wangi. Nah, saat itulah udah masuk waktu sholat jenazah, berarti udah siap-siap untuk tayamum. Kalau seandainya airnya itu cuma cukup buat mandiin jenazah, nah, kemudian yang hidup yo ngalah Enggak bisa berdua. wa ya al-ghuslatul ula. Tapi masuk waktunya itu ketika siraman yang pertama. Wat tayammumu, lah kalau jenazahnya tidak dimandiin tapi ditayamumi. Udah pernah ketemu belum? Pak Haji belum. Pak Mansur yang dulu pernah ngurus begituan? Jenazah ditayamumi. Belum ya? Mayat tekuk udah. Udah. Wa tayammumu lil mayyiti, lah masuk waktunya sholat jenazah itu ketika jenazahnya itu ditayamumi. Kalau seandainya nggak ada air. Wa illam yukayu kafan, walaupun belum di kafan. Jadi pas tayamum itu ya belum di kafan. Wa bihada, maka inilah yulghosu, termasuk semacam teka-teki. Teka-teki dalam ilmu fikih kan ya jarang dibahas. Masuk waktu sholat jenazah itu kapan, masuk sholat istisqa kapan kan juga kan. Lalu saya baca kitab fikih berkali-kali baru ketemu di kitab ini. Biasanya enggak sampai sedetil ini. Fayuqalu, maka dikatakan syahsun, seseorang la yasihu, tidak sah tayammumuhu, tayammumnya, hatta yatayammama, sehingga hatta yutayammama, salah baca,
hatta yutayammama sehingga ditayamumi ghairuhu selainnya wa huwa yaitu al mayyitu mayyit. Maksudnya begini, tayamumnya orang yang mau sholat jenazah itu tidak sah sebelum jenazah itu ditayamumi. Ini kalau tayamum, kalau mandi mah suka-suka. Wa naflul mutlaqu, dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak ada nama, yang terserah kapan saja, berapa saja, terserah. Imam Ali Zainal Abidin itu cicitnya ya, cucunya Sayyidina Ali, berarti apanya Rasul itu? Cicit ya. Itu dalam semalam hampir setiap hari sholat sunnahnya 1000. Kita 20 aja nawar ya. 20 ditawar jadi 8 kita nih. Bisa aja mundur. Kita ini loh yang sholat raweh kan 20 ditawar kan jadi 8. Diskon 60%. 11. Lah iya kan, dari 23 ke 11 dari 20 ke 8 itu kalau dihitung itu kan 60% ya. Imam Ali Zainal Abidin, jadi cicitnya ya, cucu apa? Buyut ya. Imam Ali itu kan putranya Hasan. Cicit itu. Hasan putranya Ali, Ali mantunya Rasul. Berarti apa? Cicit ya. Lah itu sholat malamnya hampir tiap hari 1000. Wih, Pagi mulu kayak pagi. wah kayak apa ya? Kayak pagi. Makanya sampai dikenal Zainal Abidin. Biasanya hamba-hamba Allah. Puas Tapi sayang ya dalam kisah Karbala itu. Tapi itu yo nggak bisa diingkari wong kisah sejarah nyata. Wa naflul mutlaq, dan sholat sunnah mutlak fi kulli waqtin, di setiap waktu aradahu ia menjalaninya, illa waqtal karahati, kecuali waktu karohah, waktu yang tidak boleh, yaitu habis asar sama habis subuh. Itu nggak boleh sholat sunnah mutlak. Di situ dilarangnya karena apa tuh, San? Sebuah alam itu doruri namanya. Doruri itu pokoknya samina wa ta'na, apa kata Nabi. Nggak ada sholat lain kan. Kali Pak Haji mau sholat nggak apa-apa. kali berbarengan sama Cinto nyembah matahari. Nah, ada sih itu, tapi hanya pendapat itu. Pendapat para ulama ada mengatakan begitu. Istimewa berarti. Tapi wallahu alam itu. Kebanyakan duit. Idza arada ay yusalliya fihi, ketika ia pengen sholat di waktu itu. Pokoknya di kapan saja terserah, asal tidak pada waktu karoha. Waktu karoha kan 5 dalam sehari semalam tuh. Pas habis subuh, pas matahari terbit, pas matahari di tengah-tengah, kemudian habis asar sama pas matahari terbenam. Itu enggak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang muakkad itu yang, atau sholat sunnah yang ada sebabnya, tahiyatul masjid itu kan ada sebabnya. Kita sholat tahiyatul masjid disebabkan karena masuk masjid, maka walaupun pas matahari di tengah-tengah tetap boleh. Lah kalau kita sholat sunnah, sholat Jumat, itu kadang kita sholat tahiyatul masjidnya kan pas matahari di sini, pas matahari di tengah-tengah. Matahari tengah-tengah itu pas pokoknya beberapa detik sebelum masuk waktu zuhur. Kalau sekarang zuhur jam 12 pas umpama, berarti waktu istiwa itu sekitarnya jam 12 kurang 5 menit. Itu pas matahari di tengah-tengah. Lah kalau dulu ada namanya jam istiwa. Jam istiwa itu patokannya ya jam 12 itu ketika matahari, ketika kita berdiri nggak ada bayangan. Kita berdiri gak ada bayangannya. Nah, kalau orang dulu katanya orang punya ilmu mulut putih berarti. Kejar-kejar gak nemu-nemu. Ilmunya maling kan. Mungkin gini Ustaz ya. Apa ya? Kan nggak ada anjuran pada asar mungkin ya. Mungkin boleh dibolehin itu tidak dibolehkan itu karena nggak ada pada asar. Tapi di waktu-waktu tertentu boleh. Tapi mungkin ya itu tadi. Kegiatan masjid mungkin ya. Ya selain waktu masjid ya banyak. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak ada namanya.
Ya pokoknya sholat sunnah ya, yang kayak 1000 rakaat yang dijalani Imam Ali Zainal Abidin itu kan nggak ada namanya. Ya, artinya kan ba'da asar kan ba'da asar. Yang kan selain ba'da nggak asar. boleh 5 waktu tadi. Ba'da subuh, Ba'da asar. pas matahari terbit, pas tengah-tengah, ba'da asar sama pas matahari terbenam. Itu nggak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang lain, tahiyatul masjid atau sholat jenazah terus mau aja. Enggak masalah. Mana tadi? Amma idza tayammama, amma adapun idza tayammama seorang tayamum li sholli kharijahu, untuk melaksanakan sholat di luar waktunya. Au utli kau fa innahu yasihhu, atau yang dimutlakan fa innahu, maka sesungguhnya tayamumnya itu yasihhu sah. Wa yadkhulu waktu tayammum lil khutbati. Nah, masuk waktu tayamum bagi orang yang mau khutbah, yaitu bizzawali, ketika matahari sudah tergelincir. Berarti udah lewat waktu zuhur. Kal jum'ati, ya sama seperti sholat Jumat. Falau tayammama, maka seandainya khotibnya itu kok tayammum qablahu, sebelum masuk waktu zuhur, berarti sebelum zawal itu kan belum waktu zuhur, lam yasih, maka tidak sah. Ribet ya tayammum ya. Wa yajuzu, dan boleh atayammum tayammum lil jum'ati, untuk melaksanakan sholat Jumat qabla khutbati, sebelum dilaksanakan khutbah, lidukhuli waktiha, karena khutbah itu dilaksanakan sudah masuk waktu Jumat. Masuk waktu Jumat itu ya sama dengan azan zuhur. Tapi azan pertama itu boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur. Kalau azan kedua itu ya harus sudah di waktu zuhur. Kalau azan pertama misalnya dilaksanakan setengah 12 boleh. Wong azan pertama itu fungsinya sebagai pengingat. Dan yang disebut azan beneran ya azan yang kedua itu. Makanya banyak di Jakarta ini kita jumpai azannya cuma sekali, yaitu yang azan kedua itu. Kalau azan pertama itu fungsinya hanya sebagai pengingat. Dan azan pertama itu pertama kali ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dulu zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Umar, azan cuma sekali. Nah, kemudian di zaman Utsman ditambah azan yang pertama itu. Maka kalau orang bilang yang nggak ada di zaman Nabi disebut bid'ah, itu termasuk bid'ah. Wong zaman Nabi nggak ada, zaman Umar nggak ada, Abu Bakar nggak ada, zaman Umar nggak ada. Ketika zaman Utsman, orang kan mulai menyebar dari kota Madinah, mulai jauh-jauhan tinggalnya. Lah kalau azannya itu pas azan kedua langsung khutbah, langsung sholat Jumat, banyak orang ketinggalan. Maka langsung diijtihadi oleh Sahabat Utsman, diadakanlah azan yang pertama sebagai pemanggil, pemberitahuan masuk sebentar lagi masuk untuk sholat Jumat. Itu azan yang pertama. Maka di Jakarta ini kan yo beragam ya, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Kalau yang 2 kali itu mengikuti apa yang dicontohkan atau yang diijtihadi oleh sahabat Utsman bin Affan. Kalau di tempat saya di Jakarta hampir bareng kan. Jadi azan yang udah masuk waktu nih waktu Johor, begitu ting 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 Johor, azan kan ya, selesai bayar Jumat. Nah, Bilal tuh bangun lagi, azan lagi. Kan dekat tuh waktunya. Nah, iya kan masih dipisah sholat sunnah kan? Iya, Iya berarti masih dipisah. Iya. Seandainya rata-rata yo begitu rata-rata. Iya, begitu. Seandainya itu loh kok azan pertamanya itu setengah 12 misalnya boleh. Cuman kan orang kita kan nggak mau timbul umpama ya tiba-tiba. Royok itu. Iya misalnya biasanya kan adanya dipaketin gitu. Lah kok tiba-tiba besok kata Pak Haji Jauhin. jam setengah 12 azan.
Nah, itu adzan beneran, orang-orang langsung, Pak Haji Ishak ini bawa aliran baru. Sakit. Padahal ya bener, tapi kalau nggak umum, ya itu akan timbul masalah baru. Saya sering sampaikan, bener, tapi kalau itu nggak umum di masyarakat situ akan timbul masalah baru. Belum salah tapi. Ya bener, Masalah baru kan? masalah baru. Bener, tapi kalau di situ tidak umum begitu dianggapnya salah. Saya dulu taunya ngaji begini setelah ngaji perbandingan madhab itu. Nah, termasuk saya dulu pernah ngaji sama Kiai Ali Ahmadi, tinggalnya di Cililitan. Beliau itu kalau ngimami di pondok, bacaannya aneh-aneh. Menurut saya kayak salah. Kadang baca alaihim dibaca alaihumu. Maliki yaumiddin dibaca maliki yaumiddin. Kalau yang nggak tahu, wah, ya ini salah. Lah begitu selesai sholat ngaji di rumahnya, beliau bilang begini, saya kalau baca Quran di masyarakat umum, ya saya sesuaikan yang ada di mushaf itu. Tetapi kalau ngaji ngimami di pondok, santri rata-rata itu ngaji tentang qiraah, saya baca ganti-ganti. Misalnya hari ini bacanya pakai imam ini, besok pakai imam ini, ganti-ganti. Saya beberapa kali ikut jamaah sholat isya, awalnya bacanya aneh dan sering yang berbeda dengan mushaf yang kita lihat itu banyak. Padahal beliau bilang mushaf yang mutawatir itu ada 7 macam. Yang sampai ke kita baru 1, yang 6 kita nggak tahu. Makanya kalau ada beda, kayak mu'amar lah. Misalnya baca wadduha, dibaca wadduhai. Pernah denger kan ya? Iya, di kaset-kaset wadduhai wal-laili idza saji. Gitu. Bacanya kok gitu? Kalau kata kita main-main ini. Lah, iya, padahal itu ya bener. Karena ilmu kita yang belum nyampe. Contoh umpama. Kan nggak ada kewajiban kalau sholat jenazah itu jenazahnya taruh di depan. Itu nggak ada keharusan. Seandainya taruh dimanapun boleh. Kalau pas haji, umroh, ya, sholat jenazahnya di mana? Masih di rumah sakit. Kadang ada di ambulan. Kita sholat aja. Lah kalau di kita coba dipraktekin misalnya. Di sini umpama ada warga meninggal. Kemudian kata Pak Haji, udah biar jenazahnya nggak usah diturunin, tetap kita. Kebetulan yang meninggal nggak pernah ke musola. Cari mobil aja. Udah nggak usah diturunin. Rame itu, yakin keluarganya mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola, nyolatin nggak boleh dibawa masuk ke musola. Ini Pak Haji Ishak ini. Padahal ya bener, tapi kalau nggak umum itu akan timbul masalah baru. Yes, makanya kita ngumumi aja lah, umumnya di masyarakat itu gimana ngumumi, asal tidak mutlak salah ya. Kalau mutlak salah yo lain urusan. Kok ngobrol-ngobrol sampai gitu ya? Cari yang aman aja saja. Cari aman, wes pokoknya. Umumnya di sini gimana? Ada 2 kali, wes ada 2 kali gitu. Umumnya gimana gini terawih ngebut? Ya ngebut. Lo biasa terawih ngebut kok di Bismillahirrahmanirrahim. Sepi jamaah. Tinggal Pak Haji Ishak doang. Nama Mbak Selamat nungguin mau matiin lampu. Itu aja mungkin duduk di teras sambil ngudut, kapan ini kelar. Matiin lampu. Besoknya ngancem loh. Dirubah penuh musola. Ya umumnya gimana gitu aja. Makanya ada kaidah fikih al-adah muhakkamah. Al-adah, adat, kebiasaan, tradisi. Muhakkamah itu kadang bisa menjadi hukum. Itu kaidah fikihnya al-adah muhakkamah. Adat itu kan biasanya. Muhakkamah kadang bisa menjadi hukum. Padahal ya belum tentu itu kadang hukum. Tapi kalau udah terus-menerus dianggapnya hukum. Dianggapnya ya benar itu yang benar. Dianggapnya Jadi yang enak yang sedang-sedang saja saya. iya, terlalu lebar ya sana, terlalu sempit. Ya, apa ini kok haki-haki? Apalagi kalau pendek ya. Terlalu cerdas. Sholatnya itu loh, baca ayatnya kalau terlalu lebar. Ini pikirannya ya enggak. Pak Herman. Kalau diterusin
Nyamber ya. Enggak, dia yang bahasan hot-hot udah nggak tahu, udah lewat ya. Untungnya nggak ada. Tapi kalau Rebu depan, karena tadi saya udah baca, ada bahasan lucu. Ketika lagi kikuk-kikuk sama suami istri, lah kok tiba-tiba ada air, itu wajib dicabut. Tapi Rebu depan. Ini cuplikan aja, cuplikan. Ketika Biar datang lagi. biar datang lagi. Ini kan ini saya udah baca. Tadi saya bacanya tadi pagi. Loh, unik juga ini. Misalnya kan istri haid, mau bersuci nggak ada air, kan tayamum toh. Nah, begitu pas tayamum, nah dia tayamum, kemudian suaminya minta. Nah, kemudian begitu pas lagi gitu-gitunya turun hujan, maka tayamumnya batal. Kalau tayamum batal kan dianggap kotor, maka ketika itu lagi di dalam wajib segera di minggu depan detailnya. Masih panjang. Cuti ya, cuti ya. Minta cuti besok. Lanjut ah. Mau ngeresek ini. Cuplikan itu pokoknya sebelum faslon fi arkani tayamumi itu ada itu teksnya begitu. Makanya untung situ. Nah, ini. Mbak. Aduh. Saya kadang kalau baca kitab ini, ya Allah, Imam Nawawi sedetilnya itu. Ya saya dulu yang sampai sama sekali nggak kepikiran itu. Seandainya orang punya dua kelamin dan dua-duanya berfungsi. Nah dulu kan ada kan di bab batalnya wudhu kan ada dulu, tapi udah lewat jauh, situ belum masuk anggota. Belum jalan. Apa mau diulang nih? Pagi Sabirin, malam Sabrina. Sabri, maunya Sabri. Enggak Sophia. Kan hilang kan gara-gara Sabrina ya. Siang sopirin malam Sabrina. Mana tadi? Falau tayang mama qablahu lam yasih. Kalau seandainya khotibnya itu kok tayamum sebelum masuk waktu zuhur, waktu Jumat, lam yasih maka tidak sah tayamumnya. Wa yajuzu dan boleh tayammumul khatibi, tayamumnya seorang khatib, au ghairihi atau selain khatib, berarti jamaah biasa yang lain, qabla tamamil adadi, sebelum sempurnanya hitungan 40 orang. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan disyaratkan sholat Jumat itu didirikan kalau dihadiri 40 orang laki-laki dewasa. Kalau kurang dari itu maka ya sholat zuhur. Tapi dalam mazhab lain boleh walaupun cuma 12. Karena di zaman Nabi ya pernah di satu daerah kalau Jumatan ya enggak lebih dari 12 karena jumlah muslimnya cuma segitu. Cuma dalam mazhab Syafi'i dinyatakan kurang memenuhi syarat, kalau cuma hanya 12 ya sholat zuhur saja. Tapi saya ada jadwal rutin di PT Baruna yang samping apa itu ngurus apa itu paspor itu imigrasi itu kan ada namanya PT Baruna Raya Logistik. Itu saya kalau khutbah Jumat di situ awalnya ya pertama waktu Covid itu ngadain sholat Jumat saya diundang. Jamaahnya paling banter 30 orang. Ya tanya Pak, apa nggak gabung ke masjid lain? Kebijakan dari perusahaan karyawan nggak boleh keluar Pak. Terus kalau sholat zuhur kok kayaknya kurang seret, kalau Jumatan gimana Pak? Awalnya sih konsultasi, ya memang dalam mazhab lain ya boleh hanya 12. Jadi, jumlahnya ya paling banter 30.
Karena karyawannya nggak semuanya muslim, yang muslim nggak semuanya doyan Jumatan. Ya wis akhirnya ya wis ngadain seadanya. Ya kadang kalau saya ambil Jumat ini hitung orang, pernah cuma 18 orang. Ya sementara pakai masa ya mazhab lain. Wong kita yang di Indonesia Ahlussunnah kan mazhabnya ngikutin 4. Kalau bisa ya Syafi'i, kalau tidak bisa kan yang lain. Tapi kalau yang ke Syafi'i, ya ada masjid yang kalau habis sholat Jumat ngulang sholat zuhur dekat pasar baru. kurang 2, kurang 3. Ya, padahal situ banyak jamaahnya banyak, cuma walau alam keyakinan pengurusnya gimana. Cuman saya nggak pernah ikut. Begitu assalamualaikum komat, sholat zuhur saya mundur. Imamnya orang nggak setuju. Pokoknya di pasar waru ke sana itu ada masjid namanya Taubatan Nasuha 31. Terus di Warakas itu ada masjid Baitur Rahman, juga sama begitu. Assalamualaikum warahmatullahi komat. Cuman saya kalau pas kebetulan khutbah di situ mundur sih. Yang imam orang dalam itu. Ya, yes, itu bentuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu ya mungkin ada yang kesalahan di pelaksanaan sholat Jumat itu. Semoga Allah. Itu bentuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Qabla tamamil adadi, sebelum sempurnanya jumlah 40. Alladzi tan'aqidu bihil jum'ah, yang masuk terhitung dalam sholat Jumat itu. Nah, kadang kan pelaksanaan sholat Jumat itu kalau khotib belum naik kan jamaahnya belum ada. Kayak di Al-Bajri gitu. Kata Pak Alwi sih, saya belum pernah sholat Jumat di sini. Saya sering. Katanya kalau khotib belum naik, ya kadang dihitung belum ada 40 orang. Ada. Orang udah azan aja belum apa. Udah azan. Nah, sebelum itu ya boleh monggo. Wa yushtaratu, dan disyaratkan al ilmu mengetahui itu semua. Au adzannu, atau berkeyakinan bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu. Berarti setiap orang yang mau sholat yang bersucinya dengan tayamum wajib tahu ini sudah masuk waktu apa belum, atau paling tidak berkeyakinan. Kalau nggak ada suara adzan berarti matahari udah tergelincir, berarti udah masuk waktu. Walau bil ijtihadi, walaupun dengan cara berusaha, ya berusaha melihat matahari. Kalau misalnya menentukan waktu asar, kebetulan jam mati, terus nggak ada dengar suara adzan, ya diriin benda. Lihat bayangannya, bayangnya udah lebih panjang, berarti udah masuk waktu asar. Falau tayammama, seandainya seseorang itu tayamum syakkan, dalam keadaan ragu-ragu, ini udah masuk waktu zuhur apa belum? Ini kalau seandainya mau sholat zuhur. Fihi, di dalam waktu, lam yasih, maka tidak sah tayamumnya. Wa in sodafahu, walaupun itu kebetulan dia sendiri nggak tahu ini udah masuk waktu zuhur apa belum, tapi begitu selesai tayamum bener waktu zuhur, nggak sah, karena itu taunya bukan tahu beneran tapi kebeneran. Hanya betul, kebetulan bukan betul. Kebetulan sama betul kan beda ya. Orang ngawur itu, tapi betul itu namanya kebetulan. Kalau zaman dulu sekolah, yang ujiannya ABC, dipikir sampai mumet gak bisa ngitung kancing. Itu kan seandainya bener, kan bukan bener kan, kebeneran kan, kebetulan. Berarti pelakunya bukan saya aja ya, banyak ya. Kalau enggak dulu penghapus itu dibikin kayak dadu itu, ABC dilempar. Dipikir dia nggak bisa, mumet. Pengawas sudah beri kalau apa? Cepet. 30 menit. Itu seandainya benar itu namanya kebetulan. Itu wa in sodafahu tadi dulu. Kalau orang nggak tahu ini udah masuk apa, kalah membahas tayamum. Tapi kan didasari dia nggak tahu, ternyata bener udah duhur. Itu namanya kebenaran, bukan bener. Nah itu terhitung tidak sah tayamumnya. Wal ashiru wallahu a'lam bissawab.